kelancaran dan hikmatnya acara pagi siang hari ini. Kepada para peserta, mohon ketika mendengarkan materi dari Bapak Kepala Bali nanti untuk mikrofon untuk tidak diaktifkan, mohon untuk dinonaktifkan. Kemudian nanti ketika dari narasumber bertanya, baru dibuka mikrofonnya. Sepakat ya? Jadi demi kelancaran pembelajaran pada siang hari ini. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Balai sudah hadir, maka akan segera kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Ibu para panitia, dan wabil khusus kepada para peserta, Bapak Ibu peserta, adik-adik, Mas, Mbak Yu yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi dan akan mendapatkan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Diklat. Dan materi ini nanti akan dimulai saat ini, berakhir nanti maksimal sampai dengan jam 15.15. Baik, akan kami perkenalkan para peserta yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi materi, hari ini izinkan saya memperkenalkan narasumber yang luar biasa, berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan dengan kita semuanya. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG, seorang tokoh yang tidak hanya memiliki rekam jejak akademik yang mumpuni, tetapi juga telah menorehkan perjalanan panjang dalam pengabdian di dunia pendidikan dan pelatihan keagamaan. Beliau lahir di Gresik pada tanggal 28 Oktober 1969. Beliau menempuh pendidikan tinggi mulai dari S1 di Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di Ilmu Sosial Universitas Airlangga, Surabaya. Dan menuntaskan program S3 di Rosa Islamia di alma mater yang sama yaitu IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai mengawali karir sebagai penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wigaiswara di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kemudian beliau sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan di Denpasar. Dan saat ini beliau sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sebuah institusi yang menjadi kawah condro Bumuko bagi para instan pengabdi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya beliau di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam bidang pengajaran, beliau juga aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi, di antaranya adalah di Institut Teknologi 10 November di ITS Surabaya, kemudian di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan STAI Raden Santri Gresik dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Pengantar Pendidikan. Itu perkenalan singkat yang dapat kami sampaikan dan kami informasikan kepada Bapak Kepala Balai untuk peserta yang mengikuti materi pada siang hari ini, yaitu materi pengembangan SDM dan nilai dasar ASN, diikuti oleh 4 kelas pelatihan latsar angkatan 13 sampai dengan 4 sampai dengan 16. Ada 4 kelas, yaitu 160 peserta. Itu untuk CV dari Bapak narasumber. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Toha. Dari saya, terima kasih. Selamat mengikuti materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Balai, kami persilakan.
Mohon info apa suara saya sampai di tempat saudara-saudari sekalian. Kalau sampai acungkan jempol. Karena ini sudah dibuka oleh host. Dari tadi itu saya berusaha bicara tapi hostnya belum membuka sehingga nggak bisa. Sampai ya. Oke, terima kasih. Apakah peserta ini mendapatkan materi dengan saya ini pertama apa sudah pernah? Pertama, baik. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tong Tian. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Yang saya hormati seluruh peserta diklat, yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai seluruh panitia. Ada Mbak Aisyah, ada Bu Ade Ima, ada Pak Haji Mukhlasin, ada Mbak Umul, Bu Kasubag, Bu Erma selaku Ketua Tim, para WI, tim kerja, semuanya, dan yang lain. Ada Pak Khairul Anwar, senior saya yang sangat hebat, luar biasa. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan saya menyampaikan pesannya Raden Ngabei Ronggowarsito. Punika waring wirid hidayat jati medal saking wirayating wiradat wejangane para wali ing tanah Jawi ingkang hanedaken dununge pangkat makrifat. Lila lamun kelangan ora getun trima yen ketaman sak sere sameng dumadi trilega nelongso sreng Gusti kang mung kuwasa mingkar mingkure ukara hakarana karana mardi siwi. Nggih dumila mangulang ilmu bangkit bakat mikat remang ukut kukutaning jiwangga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya panitia dan WI yang saya banggakan. Yang pertama saya mengucapkan selamat saudara lulus sehingga bisa ikut latsar pada kali ini. Yang pertama saya ngajak saudara bersyukur karena saudara itu lulus dan lolos dari sekian peminat, kok yang lulus dan lolos itu panjenengan. Mungkin panjenengan mengatakan, karena saya pintar Pak, sehingga lolos dan lulus. Saudara harus sadar bahwa ketika kuliah dulu itu ada teman kita yang lebih pintar, tapi nggak lulus dan nggak lolos. Ada teman yang dulu makalahnya kita jiplak atau bahkan makalah kita dibikinkan dia, malah nggak jadi PNS kok. Malah penyidikan jadi PNS. Satu sisi, saudari Wasilatul Hasanah memang pintar, tapi ada yang lebih pintar nggak masuk. Jadi ada tangan-tangan ilahi Robbi, Gusti Kang Murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Lu kok sing dilebokno lu saya. Saya yakin Bu Mbak Yusrina Nurdianati dari lubuk hati yang paling dalam mesti membenarkan gitu. Lawang teman saya dulu ada yang lebih pintar dari saya nggak jadi kepala balai kok. Lah Toha yang kuliahnya goblok kok jadi kepala balai. Ada sesuatu yang memang berpihak kepada kita. Saudari Rahma Widya Kemenak Sulaiman. Sehingga pintar iya, tapi pintar saja tidak cukup. Lawang ada yang SKD-nya 450 gak mlebu kok. Terlepas karena salah milih atau karena kejeblos di wawancara, 450 gak masuk. Ada sing 300 mlebu kan begitu. Artinya saya mengajak kepada panjenengan semua, saudari Nasihatul Hasanah, bahwa kalau kita itu pintar, iyalah diakui pintar. Tapi ada kemurahan Allah Subhanahu wa taala Gusti Kang Murbeng dumadi, Kang welas asih marang kita semua sehingga kok sing dilebokno jadi PNS kita. Lah wong ada sampai 400
50 lebih, 60 juga gak masuk kok. Entah karena apa nggak tahu, pokoknya nggak masuk. Saya yakin saudara-saudari sekalian jujur akan mengakui apa yang saya sampaikan itu tidak sebuah isu, tapi sebuah kenyataan. Saudara Purwo Adi Wicaksono, maka karena Allah kasih kepada kita harus bersyukur. Lah ya kok yo aku sing dadekno pegawai negeri itu. Yang kedua, mungkin kita bisa lulus itu karena doa ayah bunda kita. Kenapa kok begitu? Mungkin karena permohonan beliau siang malam bersimpuh berdoa untuk saudari Nur Tabah Setianingsih dan yang lain itu, sehingga kemudian doa kedua orang tua kita dikabulkan. Akhirnya kita yang menerima kemuliaan dari tangisan tengah malam, cucuran air mata ketika sholat malam ayah bunda kita itu dikabulkan doanya, sehingga kita sekalian yang menerima hasil doa, zikir, tangisan malam itu, saudari Nur Rahmanailin Najah. Sehingga karena doa beliau itulah kemudian kita diterima. Maka ketika kita sudah sukses, jangan lupa bahwa doa beliau itulah yang menembus langit, membelah angkasa, mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anaknya salah satunya yang bernama Yusrina Nurdianati itu berhasil karena doa ayah bunda kita. Mungkin karena puasa beliau, karena tirakat beliau, sehingga anak-anaknya bisa berhasil. Atau juga karena leluhur kita di atas kita dulu itu sering membantu orang. Ketika kita belum lahir, kakek nenek kita itu pernah mendudukkan orang, memuliakan orang, sehingga orang itu bisa bekerja, ditolong oleh kakek nenek kita, akhirnya kita dibalas, dimuliakan oleh Allah. Mungkin saja itu karena leluhur kita yang telah menolong orang, sehingga akhirnya balasan itu kita yang menerima. Saudari Putri Habsari. Maka ketika saya berjalan dengan sahabat saya pada suatu waktu, di situ ada panas yang luar biasa, akhirnya kita berteduh di sebuah pohon besar. Sahabat saya yang lebih senior mengatakan kepada saya, Pak Sidik Waskito Pamungkas, untung ya ada pohon besar ini sehingga kita bisa berteduh. Kepala kita yang pusing karena kena sinar matahari begitu terik, akhirnya kita berteduh di sini agak lumayan. Di samping pohon itu ada sumur, begitu. Kemudian kita sambil mencuci muka, bisa sholat, menyegarkan tubuh, sedikit duduk rebahan di bawah pohon besar itu. Kemudian sahabat saya bilang pada saya, saudari Tian Ferdiana Hikmah, kita harus berterima kasih pada si penanam pohon ini. Karena ada pohon besar dan orang yang bikin sumur itulah, sehingga kita bisa segar perjalanan jauh kita. Saya tanya, kepada siapa kita mengucapkan terima kasih? Saya tanya begitu. Pohon ini sudah batangnya gede banget, saudari Siti Nur Suwaibah Karanganyar. Begitu besar sehingga pohon ini ditanam ratusan tahun yang lalu. Kepada siapa saya mengucapkan terima kasih? Teman saya bilang pada saya, cara mengucapkan terima kasih kita adalah tanam pohon di tempat yang lain, buat sumur di tempat yang lain. Karena kita merasakan jasa orang, maka berbuatlah sehingga apa yang kita berbuat dirasakan oleh orang lain. Saudari Siti Anissa. Sehingga kita tidak asik hanya menikmati karya dan jasa orang lain. Berbuatlah sehingga karya kita memberikan jasa dan manfaat bagi orang lain. Saudara sekalian, maka ketika ibunda, ayahanda, saudara masih ada, sungkemlah kepada beliau. Karena beliau yang berdoa, berpuasa, dan dulu menanam banyak, menolong orang, saudari Sapti Purnawati,
hasil itu beliau sudah tua, tidak butuh dengan balasan itu. Dan balasan itu saudara-saudari sekalian yang menerima, yakinlah itu karena jerih payah beliau. Kalau beliau sudah mendahulu kita, kirimkan doa untuk beliau. Karena kita merasakan apa yang beliau lakukan. Dan kita bisa menjadi seorang PNS, calon ASN, PNS seperti sekarang ini, karena kita itu dulu memiliki ijazah. Saya tidak mempermasalahkan ijazah yang asli atau palsu, bukan itu maksud saya. Tanpa ijazah itu saudara nggak bisa mendaftar. Dan kadang-kadang ijazah itu tidak muncul tiba-tiba. Tapi kesabaran ibunda kita yang sejak TK kadang-kadang saudara Agus Miftahullah, ketika diantar sekolah kita masih rewel, gulung-gulung, nangis luar biasa. Tapi ibunda kita, saudara Humaydi Hamzah, ibu kita dengan sabar diantar, ditungguin di sekolah. Kadang-kadang nggak mau sekolah, tapi digendong oleh ibunda kita. Ibunda kita dengan sabar membujuk kita supaya kita mau sekolah. Saudara Ahmad Alwi Qudsi. Sehingga kita itu merasakan jasa beliau yang luar biasa. Karena punya TK itu sehingga kita sudah lulus bisa sekolah di SD, saudara Andi Solikin Mahfud. Karena punya ijazah SD itu sehingga kita bisa sekolah di SMP. Dan punya ijazah SMP bisa di SMA. Dan seterusnya sampai saudara sarjana dan pasca sarjana. Itu karena setianya ibu kita untuk karir kita. Maka kirimkan doa. Barangkali ayah bunda kita sudah mendahului kita. Dan kita mulia itu karena tangisan beliau, karena jerih payah beliau, karena puasa beliau, karena asuhan beliau, sehingga kita bisa seperti kali ini. Saudari Siti Munfarida, berikutnya, saudara sekalian, saudara sekarang berubah. Jadi kayak orang ditalkin itu, werwono saiki alam siro karo aku siji. Saudara sekarang itu menjadi calon ASN atau PNS. Berarti saudara itu yang tadinya orang bebas, sekarang saudara menjadi orang terkekang. Maka Mbak Aisyah, PNS itu kalau bahasa gampangnya, orang yang terpagari atau orang yang terbatasi berbagai halnya. Lah sampean itu wong tadinya orang bebas merdeka, kenapa kok menjadi orang yang terpagari dan tidak bebas dalam hidup saudari? Fikih khairul malah. Sebelum PNS panjenengan itu bebas, sebebas-bebasnya. Saudari Siti Munfarida. Lah kok saudara itu mencari masalah jadi PNS itu? PNS itu mencari masalah bagi saudara yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun hidup bebas. Lah kok saiki lo kepindah di PNS? Berarti Anda itu siap diri saudara itu dikekang. Siap diri saudara itu dipagari. Maka pikirkan ulang. Apakah saudara masih terus kepingin jadi seorang PNS? Karena PNS itu tidak merdeka, saudara Azharul Riza. Ketika menjadi seorang PNS, saudara itu terkekang, nggak bebas. Tadinya sebelum jadi PNS itu saudara Ahmad Nafi Ihsan, mau bangun tidur jam 10 nggak masalah, mau ngawali tidur jam 1 malam nggak masalah. Sekarang jenengan harus bisa memanage diri saudara bahwa saya setiap pagi-pagi harus vinjer. Dan vinjer itu nggak boleh kayak vinjer model lebah atau tawon. Tawon itu kan ngentup pergi, ngentup pergi. Lah vinjer kita itu nggak boleh vinjer tutup kendang. Kita kalau vinjer tutup kendang tergolong pegawai 704. Jam 7 datang saudara Dodi Herdianto, kemudian hilang. Jam 4 datang lagi saudari Fibrilia Nurhayati. Kita nggak boleh pegawai kok kayak tawon ngentup ngilang, baru ngentup meneh gitu. Lah, kenapa jenengan kok jadi PNS itu? Wong saudara itu orang bebas.
jangan menyesal. Maka pikirkan ulang, kalau tidak siap, sampaikan sehingga jenengan untuk tidak diluluskan atau tidak melanjutkan latsar atau perjumpaan kita pada siang hari ini, sehingga saudara menjadi tetap orang bebas. Saudara Ahmad Nafiri Ihsan, ketika menjadi seorang PNS, dalam diri penjenengan itu sudah terpagari total. Yang dulu ngomentari macam-macam lewat medsos segala, sekarang ketika menjadi CPNS, itu semua tidak boleh, nggak bebas penjenengan. Ngolok pemerintah yoga oleh, ngolok golongan liya yoga oleh, komentar di medsos yang menyulut pertikaian juga gak oleh. Berarti penjen tuh golek soro, ngapain kok daftar jadi PNS itu ngapain? Terkekang sampean itu. Misalkan sebuah meja, saudari Deti Apriliani, meja itu siapapun boleh beli meja. Tapi ketika meja itu dibeli oleh sebuah instansi negara, kemudian dikasih label meja itu, namanya nomor register saudari Febrilia Nurhayati. Ketika meja itu dikasih label, maka meja itu terus nggak boleh dibawa keluar digunakan untuk orang jual sayur, nggak boleh, karena meja itu menjadi BMN. Saudari Eka Yunitasari, meja itu menjadi BNN. BMN itu barang milik negara. Nggak boleh. Berarti injak-injak untuk mengambil layang-layang di atas atap. Nggak boleh diinjak-injak. Karena itu barang milik negara, saudara Imam Fakih. Lah, penjenengan juga begitu. Ketika belum jadi PNS, dalam diri saudara itu bebas. Tapi ketika sejak menjadi CPNS, dalam diri saudara itu ada nomor registernya, saudara Mariono. Yang tadinya bebas, ono register namanya NIP, nomor induk pegawai. Kalau dulu belum CPNS punya NIP, tapi nomor izin pesen. Sekarang itu betul-betul punya NIP, nomor induk pegawai. Sehingga penjenengan dalam diri saudara itu juga menjadi milik negara. Karena milik negara, maka saudara harus patuh dengan negara dan jangan bersimpangan, apalagi tubruan dengan negara. Saudara Agung Pangestu. Maka yang tadinya saudara itu bebas, sekarang nggak boleh lagi. Misalkan dengan suaminya gitu, saudari Febrilia, kemudian kok suaminya gemes, terus kemudian mencium leher sampai digigit merah gitu. Nggak boleh. Saudara berhak ngomong, Mas, ini barang milik negara. Nggak boleh. Lah kalau dulu kan bebas, saudari Ika Yunitasari. Mau digigit merah-merah, nggak apa-apa. Sekarang nggak boleh. Kok sampai tuh gigit sampai merah-merah atau bagian yang lain karena gemes digigit sampai merah banget, itu sama harus ngomong, nggak boleh Mas, ini barang milik negara kan gitu. Sehingga sampean mencari masalah sebenarnya untuk menjadi PNS itu. Yang tadinya bebas, sekarang nggak bebas. Kostum saudara sekarang juga dibatasi. Saudari Latifah Azmi. Dan apa yang ada dalam diri jenengan itu menunjukkan wajah negara. Maka jangan kemudian kita itu memburu finger. Jam 6 pagi sudah ribut ke kantor mau finger dulu. Tapi tidak terus bekerja karena fingernya pakai daster. Dawul-dawul tangi turu mlebu kantor nganggo daster kayak WW. Setelah finger balik mulang lagi. Itu nggak boleh. Karena marwah saudara ada marwah lembaga. Itu tentang diri kita. Berikutnya, saudara-saudari sekalian, saudara yang tadinya itu atas nama pribadi, sekarang dalam diri saudara itu juga mewakili organisasi. Yang tadinya saudara itu personal, saudara
Rista Ekta Endita Putra. Yang tadinya saudara itu personal. Toha ya Toha. Ketika menjadi seorang ASN, saudari Rina Wulandari itu bergeser yang tadinya diri personal menjadi diri institusional. Gak bisa dipisahkan lagi sikap saudara itu. Laksana uang bermata dua. Jadi duit itu nek disuwek gak payu. Maka Toha itu ya orang Kementerian Agama, di Kementerian Agama itu ada Toha. Maka tidak bisa lupa kan atas nama pribadi. Ketika saudara menjadi ASN Muhammad Syarif, nggak iso dibeda no. Ya omongan sampean itu ya sekaligus omongannya Kementerian Agama, sekaligus omongannya pribadi saudari Sri Mursida. Gak iso dibeda no. Maka saudara nggak bisa, itu kan sikap saya pribadi. Juga iso disikap no pribadi, mau saudara itu wajah Kementerian Agama kok. Maka setelah menjadi ASN Kementerian Agama, maka saudara harus berhati-hati dalam bertingkah, bertutur kata, membangun jaringan, harus hati-hati karena saya itu abdinya negara. Yang kedua, Saudari Fitriana, yang kedua, saya akan berbicara tentang Kementerian Agama. Orang mengatakan, untuk apa Kementerian Agama itu harus ada di negeri ini? Gitu. Sampean sebagai insan Kementerian Agama harus ngomong, ya wajib ada Kementerian Agama di Indonesia itu wajib ada. Wajib ada. Kenapa? Karena Indonesia itu umatnya beragama, meskipun agamanya berbeda-beda. Maka Kementerian Agama itu bukan Kementerian Islam, tapi Kementerian Agama yang menaungi agama-agama. Saudari Vidyatur Rahmah. Jadi kita tuh naungi agama-agama, tidak Kementerian Islam. Karena itulah kemudian saudara sebagai insan Kementerian Agama harus pasang dada. Wow, Kementerian Agama harus ada. Loh itu buktinya di negara yang lain itu sekuler gak pakai agama juga bisa menata negara. Beda bro, konteks pendirian negaranya itu beda. Saudari Vidyatur Rahmah, pendirian negara itu konteksnya beda. Amerika itu agama gak usah terus negara, konteksnya beda. Karena negara-negara di Eropa dan Amerika itu pernah problem masyarakat dengan agama. Kenapa kok Amerika dengan gegap gempita luar biasa, saudara Hendy Rizky Pradana, oh di Amerika itu nggak mau ada agama, negara dibikin sekuler. Ya logis karena sejarahnya waktu itu orang yang mendirikan Amerika, salah satunya yang bernama Amerigo Vespucci, bukan menemukan lo ya, dari dulu negara Amerika wis ono sing menggoni ku wong Indian. Cuman yang mendirikan sebuah negara, dijadikan negara itu ya pendatang dari Eropa. Orang-orang yang datang ke Eropa itu karena problem dengan tokoh agama ketika di negaranya masing-masing. Saudara Aldinto Irsyad Fathur Rahman. Karena problem di negaranya dengan tokoh agama, akhirnya lari. Saudara tahu siapa itu Galileo Galilei? Saudara tahu siapa yang mengatakan bahwa bumi itu seperti piring atau cakram? Kemudian seorang filosof mengatakan bumi itu tidak cakram kayak piring, tapi bumi itu seperti bola. Kita bisa melihat kapal kalau baru datang, yang kelihatan tiangnya dulu, kita bisa melihat matahari itu karena bumi itu bulat. Karena sang filosof itu ngotot mengatakan bumi itu bulat, akhirnya dia bentrok dengan tokoh agama. Karena dibunuh waktu itu dia lari meninggalkan negaranya. Akhirnya para pelarian-pelarian itu kumpul di sebuah negara yang waktu itu didiami masyarakat Indian dan dinamakan Amerika. Karena salah satu rombongan itu ada yang bernama Amerigo Vespucci, saudari Ika Latifatun Nikmat.
Maka ketika para pelarian-pelarian itu bersumpah, kita sampai lari terlunta-lunta ke sebuah negara baru yang kita beri nama Amerika. Itu karena konflik dengan tokoh agama di tempat kita masing-masing. Saudari Alrina Larastacazeli. Terus gimana? Maka kita ketika menemukan negeri baru, gak usah nggowo-nggowo agama. Karena kita itu lari dari pelarian itu karena konflik dengan tokoh agama. Ada yang disuruh minum racun, zaman buka itu sejarah-sejarahnya dulu itu. Karena beda dengan tokoh agama, maka disuruh minum racun. Matilah dia. Kalau Anda yakin dengan kebenaran Anda, silakan minum racun. Maka mati atau ikut dengan tokoh agama. Maka kemudian dia lari ke Amerika itu bersumpah. Bersumpah udah kalau gitu karena kita sampai terlunta-lunta itu karena ribut dengan tokoh agama, maka ketika kita mendirikan negara baru saudari Mutamimah, maka jangan bawa-bawa agama. Itu kenapa kok negara itu sekuler, itu sejarahnya begitu. Sementara Indonesia tidak. Oh, Kementerian Agama wajib ada. Karena apa? Karena pemberi semangat yang membangun negeri ini, saudari Kristiana Salindri, itu karena semangat agama. Coba, Kiai Zainal Mustafa itu dibunuh Jepang karena urusan agama. Pangeran Diponegoro perang itu karena dorongan agama salah satunya. Imam Bonjol karena dorongan agama. Sultan Ageng Tirtayasa karena dorongan agama. Inilah bedanya dengan Amerika. Tengku Umar itu perang karena dorongan agama. Christina Martatiahohu itu juga karena dorongan agama. Spirit agama itu menjadikan orang berjuang melawan penjajah. Tengku Umar itu perang 30 tahun loh saudara Mutamimah. Itu 30 tahun kan dorongan agama. Ketika Tengku Umar kalah dilanjutkan oleh istrinya Cut Nyak-Din, betul kan? Cut Nyak-Din perang habis-habisan kalah dilanjutkan Cut Mutia. Kan yang nggak perang kan hanya Cut Tari, kan begitu saudara sekalian. Sehingga dorongan agama itu luar biasa. Ada yang protes loh Pak, Cut Tari itu juga perang, kan perangnya beda. Kalau Cut Tari kan perangnya dengan Aril kan gitu. Sehingga jangan ditahan saudara Sindu Ernanto kalau tertawa, nggak apa-apa, tertawa saja. Yang tertawa itu mesti nyimpan film videonya, itu mesti kan begitu. Nah, kalau Cut Nyak-Din perang membawa rencong, betul kan? Cut Mutia menggenggam rencong, kan hanya Cut Tari yang megang rencongnya Aril kan gitu. Sehingga saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, karena spirit agama itulah sehingga negara ini ada. Beda dengan negara yang lain. Kalau negara yang lain itu saudara Aldino, itu agama itu dianggap menghambat masyarakat waktu itu. Kalau di Indonesia agama itu memberikan spirit perjuangan. Beda. Maka Kementerian Agama wajib ada. Dan ini saya sampaikan, Kementerian Agama wajib ada. Kemudian orang bertanya, saudara Muhammad Masrur, halo masih ono Kementerian Agama, yo mati koyo ngene misalkan gitu. Korupsi yo akeh, pornografi yo akeh sing jadi pelanggan gitu. Lah sama jawab, ono Kementerian Agama iki koyo ngene, mendane ono Kementerian Agama tambah nemen gitu. Iso nang pasar udo gitu kan gitu. Saudara harus membela karena ini adalah kementerian kita. Dan selalu di blow up, ya no korupsi. Ya di tempat yang lain juga banyak yang korupsi. Tapi kenapa kok yang di blow up adalah Kementerian Agama? Karena yang kepingin ngurus Kementerian Agama itu yo akeh, Muhammad Iskandar Yahya. Sehingga Kementerian Agama itu jadi bulan-bulanan dielek-elek nih. Karena mereka itu kepingin ngurus Kementerian Agama. Karena orientasi mereka itu haji ono duite, sembarang ono duite. Loh, memang di yang lain nggak ada korupsinya, ada, tapi nggak di blow up. Berikutnya saudara sekalian, kalau kementerian yang lain itu hanya subjek mater. Nah, sing diurus mau urusan siji. Ya, yang diurus urusan siji. Contohnya apa? Saudara Ahmad Nur Fadlullah. Nah, kalau Kementerian Pendidikan, sing diurus kan masalah pendidikan toh. Saudari
mutamima. Kan pendidikan tok sing diurus. Loh iya Pak, tapi kan yang diurus pendidikannya komplit banyak lah. Memang kita nggak komplit Kementerian Agama. PAUD juga ada, Raudatul Atfal juga ada, Madrasah Ibtidaiyah juga ada, Madrasah Sanawiyah juga ada, Madrasah Aliyah juga ada. Perguruan tinggi ada. Malah pendidikan tingginya ikut dikti. Nah kita itu punya perguruan tinggi sampai PAUD. Dan itu bukan satu-satunya urusan. Kalau Kementerian Agama kan satu-satunya urusan masalah pendidikan. Apakah pendidikan itu satu-satunya urusan? Bukan. Saudara Ahmad Turmudi, urusan pendidikan itu salah satunya. Yang lain, pernikahan, diurus kita. Coba. Jadi kita itu belum terwujud kita, itu sudah menjadi urusan Kementerian Agama. Belum ada kita, saudari Mutamima, itu sudah berhadapan dengan Kementerian Agama. Madep dulu nih Kementerian Agama, uzawijuka alama amarallahu bihi min imsakin au tasrihin bi ihsan. Ya akhinal karim, angkah tuka wa zawwajtuka mahtubatakal karimah. Itu ketemu dengan Kementerian Agama. Sehingga orang belum lahir itu sudah ketemu dengan Kementerian Agama. Jadi pendidikan itu bukan satu-satunya, tapi salah satu dari sekian urusan. Dan yang diurus itu bukan agama yang satu, Burhanuddin, tapi beberapa agama yang lain. Itu menjadi urusan kita. Perguruan tinggi, sama kita ngurus perguruan tinggi. Bahkan ngurus perguruan tinggi kita, itu tidak kalah rumitnya saudara Muhammad Dhani Fulhaq dengan urusan yang ada di dikti. Kalau dikti jelas style pendidikan lembaganya kelihatan. Lu kita itu loh ono pendidikan sing jenenge Setaken, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, atau Institut Agama Kristen Negeri. Ada yang bernama Setaben, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri. Ada yang bernama IHDN, Institut Hindu Dharma Negeri. Ada yang disebut dengan UIN, Setain, IAIN, macam-macam, saudari Lucia Ega Purnama Kusuma. Luar biasa. Lah, khas banget kan? Pendidikan Buddha yo diurus, pendidikan Islam yo diurus, pendidikan Hindu yo diurus. Kemudian ada satu lagi yang saudara mungkin baru sadar setelah tak ceritani ini, saudari Lina Anissa Widyasari. Orang mengatakan kalau agama Islam itu dari Timur Tengah. Tapi kalau kita mengkaji Islam yang ramah budaya, itu datangnya di Indonesia. Karena seluruh umat Islam di Timur Tengah dijadikan satu, iku jiakean umat Islam Indonesia, saudara Budi Aditya Wardana. Jadi wong Islam di Timur Tengah kabeh dadekno situ, iku jiakean wong Islam Indonesia dengan aneka keragaman budayanya itu. Maka benar Islam itu lahirnya di Timur Tengah, tapi justru kajian Islam dan budaya itu nggak ada habis-habisnya ketika dikaji di Indonesia. Muhammad Wildan Ramadhani. Begitu juga ketika orang mengatakan agama Hindu itu dari India. Tapi kalau orang kepingin mengkaji agama Hindu ketika seperti agama Hindu di abad 15, itu datanglah ke Bali. Karena Hindu India itu Hindu yang mengalami perkembangan, sehingga Hindu kekinian. Sementara kalau Hindu sebagaimana 5 abad yang lalu datanglah ke Indonesia di Bali, itu asli Hindu pada abad ke-15. Itu ke Indonesia, saudara Muhammad Wildan Ramadhani. Itu Hindu. Demikian juga ada yang lebih unik lagi.
orang menganggap agama Konghucu itu saudari Lucia Ega Jelita itu kan menganggap dari Cina. Agama Konghucu itu dari Cina. Tapi Saman kalau mau studi tentang agama Konghucu, sama datang ke Cina nggak ada. Justru agama Konghucu itu sekolah tingginya ada di Indonesia. Unik kan Indonesia. Hindu juga besar, Buddha juga besar, Islam juga besar, Konghucu juga besar. Dan itu tidak pernah terjadi masalah di Indonesia itu. Padahal agama-agama itu di daerah lain problem. Saudara tahu bagaimana di Pakistan. Pakistan itu agamanya hampir sebagian besar sekali itu sama Islam semua. Tapi terus tarung sampai hari ini podo Islami. Coba, podo Islami. Yang sana kalau mau nyerang, Allahu Akbar. Disambut sama yang sana, Sami Allahu liman hamidah. Karena sama-sama Islam. Loh, agamanya sama saja loh, nggak iso rukun. Coba, sing perang itu, wah luar biasa. Sampai 40 tahun perang nggak habis-habis. Apalagi yang dilawan Taliban. Ya kuat banget lah. Jangankan Taliban, tali rafia aja kuat luar biasa, apalagi Taliban kan. Sampai 40 tahun perang nggak habis-habis itu di Pakistan itu. Itu sama-sama agamanya, saudara sekalian. Lah kono lu Indonesia itu agama beda-beda, Wali Akbar, kok iso jadi satu itu, kan hebat Indonesia itu. Saudara Sutarto Dwi. Agama beda-beda loh, iso rukun menjadi satu. Padahal sesuatu yang paling sensitif untuk perang dan bertarung, saudara Robi Hermawan, itu adalah masalah perbedaan agama. Indonesia biasa-biasa saja, tetap rukun, damai, sentosa, abadi selama-lamanya. Yang lain itu. Sama tahu, saudara Robi Hermawan, saudari Reza Kusumawardani, ketika saya ke Timur Tengah, dalam rangka membimbing haji dan umroh, itu jamaah pada tanya kepada saya, Pak, itu kira-kira jamaah dari mana? Gitu. Saya jawab, Saudara Tri Eko Susilo, karena saya yakin Saudara Tri Eko Susilo itu mengalami kesulitan, entah itu server atau wifi-nya repot. Karena apa? Kalau tidak, mesti dia menampakkan wajahnya, karena ini momen istimewa yang namanya Latsar itu. Latsar itu sesuatu yang tidak akan saudara lupakan seumur hidup itu. Karena sesuatu yang tidak bisa dilupakan seumur hidup itu, yang pertama adalah kelahiran, karena yang pertama itu adalah kelahiran, yang kedua itu adalah pernikahan, yang ketiga itu adalah awal meniti pekerjaan, yang keempat kematian. Sehingga yang namanya latsar itu siklus penting dalam kehidupan kita. Maka karena begitu pentingnya, kalau tidak ada sesuatu yang lebih penting, Saudara Ahmad Miftahul Huda pasti akan menampakkan wajahnya. Karena ini penting sekali. Dan kita itu bersyukur, kok yo latsare sampean lewat jalur kaca kayak begini. Saya itu latsar langsung ditatar oleh tentara asli baju doreng zaman saya itu. Nggak pulang-pulang, waktunya lama sekali. Tidurnya di barak zaman saya. Sampean itu untung sambil duduk juga nggak apa-apa. Utawa be sumuk sarungan dikebut-kebut kan gak ketok ono ini sorono mejo. Nah zaman saya itu ngantuk aja dihukum. Latsar saya itu ngantuk dihukum. Maka bersyukurlah jenengan tuh nemoni zaman sing enake koyo ngene. Wis kadek dikongkon melayu, kadek dikongkon push up gitu. Lalek ngono terus kemudian gak menunjukkan wajahnya itu kan yo tidak pantas iku nemen gitu loh kira-kira kan gitu. Wong mek tugasnya mengono tok wae kok yo gitu.
Saudara sekalian yang sungguh sangat saya hormati, karena itulah kemudian saudara sekarang mulai berubah menjadi CPNS di negara Republik Indonesia, sebuah negara besar yang kebesaran kita itu tidak saja besar negaranya, tapi juga besar segala perbedaannya. Dan salah satu yang menyumbang kerukunan sehingga perbedaan yang besar itu saudara Muhammad Siraj tidak menjadi problem. Salah satunya, bukan satu-satunya ya, salah satunya itu adalah adanya Kementerian Agama. Coba, di Timur Tengah itu agamoe podo, wajahe podo, bahasai podo, Timur Tengah itu. Menjadi satu negara, satu teritorial, itu tidak bisa. Saudara Taufan Maulana dari KUA Kaliwungu, semoga tidak ada problem, sehingga bisa menunjukkan wajahnya, karena ini momen penting. Coba, kan luar biasa itu. Ini momen penting. Maka ketika saya ngantar jamaah haji di Tanah Suci, jamaah itu tanya pada saya, saudara Faiz Mafatih, Pak itu dari mana gitu. Saya nggak bisa jawab karena rupane podo, agomoe podo, bahasane podo, bentuk fisiknya ya podo, bahkan makanannya podo. Mbuh iku wong teko Yaman, mbuh wong teko Libya, mbuh teko Iran, mbuh teko Irak, mbuh teko Saudi, mbuh teko Mesir, mbuh teko Libanon. Dibedakan nggak bisa itu. Tapi menjadi satu negara tidak bisa. Begitu juga Eropa. Eropa itu wajahnya podo, kalau bedanya. Bahkan agama mayoritas hanya dua, lega Kristen Katolik. Tapi menjadi satu negara tidak bisa. Mula ono Jerman, Perancis, Luxembourg, Belgia, Italia, Belanda, Inggris, Luxembourg. Itu negara-negara yang sama saja nih. Induk akar bahasanya sama. Agama ya hampir sama, lega Katolik, yo Kristen. Menjadi satu negara itu loh Mbak Lucia, Ega, itu nggak bisa. Padahal podo. Makannya lo podo. Seluruh Eropa itu makan gandum, saudara Rosid Ridho. Eropa makan gandum, alias roti. Jadi Eropa makan roti kabeh. Sementara nek di Indonesia, ono wong mangan roti entek sak pikul. Jadi durung mangan kok. Coba. Karena makannya beda-beda. Orang mengatakan, saudara Faiz Mafatih, orang Indonesia makan nasi, diprotes sampai karo wong Madura. Tidak, saya nggak makan nasi, saya makan jagung. Kemudian ada orang mengatakan, oh orang Indonesia makan jagung, diprotes sampean, tanya Mas Aldo itu, Mas Renaldo. Sama diprotes orang Ambon, enggak, saya makan sagu. Ketika mendefinisikan, oh berarti orang Indonesia makan sagu, diprotes orang Papua sampean, tidak, saya makan ubi. Loh, mangane lo bedo-bedo, kok iso menjadi satu negara? Coba, kan luar biasa. Eropa itu kalau dilihat sekilas wajahnya podo kabeh, motoi biru kabeh, rambutnya yang ngono kabeh, tapi pecah-pecah. Saya itu punya guru besar yang bernama Profesor Dr. Yosef Glinka SVD, saudara Muhammad Masrur. Itu beliau itu pastor senior dari Polandia. Polandia, saking akrabnya dengan saya, ketika adik saya menikah, beliau itu datang ke tempat saya, saudara Alvin. Ketika datang ke kampung halaman saya, mak saya kaget. Loh, ono londo, kata mak saya. Saya bilang, duduk mak, itu duduk londo mak, wong Polandia. Lah iya londo Polandia. Artinya kabeh wong Jawa iku nek wajahe kaya ngono diarani londo. Loh ono londo, duduk londo mak iku Jerman. Lah iya londo Jerman. Sementara sampean orang Papua dengan orang Jawa, wis gak usah takut, lihat wajahnya wis beda, betul kan? Orang NTT dengan orang Surabaya, ya jelas beda. Mula kok sampean ngomong, wajah Pak Tohe lu kayak wajah orang Indonesia Timur ya persis, berarti sampean katarak mata ya kan gitu.
Loh, tapi meskipun begitu, itu bisa menjadi satu negara. Itulah Indonesia. Top Indonesia itu. Lho ngono ya iso rukun bersatu menjadi satu negara. Itulah Indonesia. Gak ono negara kayak Indonesia itu, saudari Lucia. Top Indonesia itu, saudari Lucia Ega. Maka kita harus sadar bahwa kita ini artinya negara berada di sebuah negara yang bernama Indonesia, saudari Lucia Ega. Kenapa kok ini penting? Karena salah satu tugas ASN itu adalah mempersatukan negara. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, karena saya dapat surat dari Pak Haji Mukhlasin, jam 3 nanti ada Pak Kapus Syafi'i, maka sebelum jam 3 saya harus mengakhiri, kan nanti toto-toto kan. Masuk jenengan kuat duduk terus nggak pakai pipis, Mbak Lucia Ega. Kan pipis dulu kan. Setelah itu nanti duduk lagi materi Pak Kapus. Kan gitu kan. Nah, jadi nggak sampai jam 3 kita berakhir ya, Mbak Lucia Ega. Nanti masuk lagi setelah itu. Tapi setelah saya nanti kita keluar bareng ya, artinya keluar bareng kita, keluar Zoom bareng gitu. Mau kan keluar bareng kan? Setelah itu nanti, enggak materinya ini loh, Pak Muhammad Dhani full hak gitu loh materinya. Kita harus sepakat biar bisa keluar bareng. Kemudian, saudara sekalian yang sungguh sangat saya hormati, 3 hal yang jangan lupa. Bahwa seorang ASN itu harus memiliki kemampuan teknis untuk dipersembahkan kepada Republik Indonesia. Lah kita itu kan diangkat punya tugas masing-masing, saudari Lucia Ega. Kan satu orang kan satu tugas sesuai dengan SK yang kita pegang kan. Lah tentang ahli pranata humas ya kudu ngerti. Ahli keuangan ya kudu ngerti. Kepegawaian ya kudu ngerti. Kerumah tanggaan ya kudu ngerti. Maka kita itu harus paham. Kita harus memiliki kemampuan teknis. Kemampuan teknis itulah sehingga kita direkrut, saudari Lucia. Karena dibutuhkan kemampuan teknis tertentu itulah kemudian kita direkrut. Lah kalau nggak memiliki kemampuan teknis berarti negara ini rugi. Wong jari ini kemampuan teknis punya kok ternyata direkrut nggak iso melakukan kemampuan teknis. Maka kemampuan teknis itu wajib. Bagi yang tidak bisa maka menyesuaikan belajar semitra atau antar kawan supaya negeri ini nggak percuma bayar penjenengan semua punya kemampuan teknis. Sing tentang aplikasi ya kudu ngerti aplikasi. Sing soal jaringan ya kudu ngerti jaringan. Saudari Ulfatun Nikmah yang keuangan juga ngerti regulasi keuangan. Harus ngerti semua. Sing perencanaan ya kudu ngerti perencanaan. Kemampuan teknis itu wajib dimiliki oleh kita. Kalau kita masuk, kemudian kemampuan teknis tidak kita miliki, nanti pekerjaan kita itu dianggap hanya menemani temannya bekerja. Ngetan ngulon, manfaatnya ora nyoto, tapi negara besar membiayai kebutuhan kita. Yang kedua, kalau yang pertama kemampuan teknis, sudah dicatat ya. Mbak Lucia bawa pena. Gue nggak bawa. Itu mas-mas penanya dibawa penanya. Oh ya nanti jangan pinjam penanya mas-mas Mbak Lucia. Nanti kan kalau pinjam penanya, oh bawa sendiri. Ya. Jadi mas-mas pinjam penanya satu, dipinjam sisa. Oh, bingung nulisnya kan. Ya. Jadi artinya kemampuan teknis wajib. Yang kedua kemampuan manajemen. Semua ASN itu harus memiliki kemampuan manajemen. Karena ketika duduk sebagai ASN, kita itu harus memanage sekurang-kurangnya
memanage diri kita. Jam berapa saya harus bangun, jam berapa saya harus berangkat. Maka ketika seorang PNS itu gak ono alasan, saya terlambat Pak karena rumah saya jauh. Lah yo wis seru lo. Nek jarake sakmono jam berapa harus berangkat. Ya lah, ya wis paham lo, lek jalur situ itu jam segitu itu biasanya macet, mau sampai wis bertahun-tahun bolak-balik. Itu namanya orang tidak bisa memanage dirinya sendiri, saudara. Muhammad Dhani full hak gitu. Kita kan bisa ngukur. Kalau jaraknya sekian maka jam sekian harus berangkat. Kan begitu, saudari Wike Rahma Yunisa. Maka itulah fungsi manajemen itu. Saya sekarang kan waktunya harus mondar-mandir Pak, sedangkan punya anak. Loh lah ya wis seru loh. Jam berapa sama ngurusi anak, jam berapa ngurusi bapaknya, sehingga sama kerja jam berapa. Itu manajemen kan. Apalagi terus kemudian dikejar-kejar sama ojol, saudara Budi Aditya Wardana. Jangan sampai loh, ASN diuber-uber ojol itu loh. Berarti kan saya nggak bisa memanage. Saya kan tahu saulane aku golongan piro, masa kerjai seberapa, yang saya terima berapa, pengeluaran saya berapa. Kenapa ini perlu saya sampaikan di sini? Karena tidak sedikit saudari Lucia, orang itu jabatannya sama, pengangkatannya sama, yang satu itu cukup punya rumah, punya mobil, yang satu jangankan rumah, sepeda aja nggak punya. Artinya berarti ada mismanagement. Ada kesalahan dalam mengatur itu. Dan ini penting disampaikan. Orang mengatakan, lupa itu kan urusan pribadi, Pak. Soal cukup gak cukup. Loh, siapa sih ngomong urusan pribadi? Ketika seseorang menjadi ASN, urusan pribadi itu akan menjadi urusan institusi. Contoh yang paling gampang. Utang piutang itu kan pribadi, Pak. Saya utang pada teman saya sendiri kok. Lah kenapa kok kantor itu ikut-ikut? Lho aja ngomong ngono. Ketika gak iso nyaur diuber-uber karo debt collector, wedi gak wani ngantor. Akhirnya kantor kena. Goblok karo gitu. Gak ono urusan, gak ono hubungannya dengan institusi, gak ono. Ono. Ya apa sampean. Sama dengan maaf, gara-gara senang dengan perempuan lain, apalagi anaknya mungil kayak Mbak Lucia begitu. Terus kemudian terjadi hal-hal di luar perhitungan sampai masalah. Akhirnya perempuan yang disenangi itu menuntut tanggung jawabnya. Dia takut diuber-uber terus. Yang dia lakukan dia bersembunyi, nggak ngantor. Ya kantor kena masalah lah. Salah ketika orang mengatakan, itu kan urusan pribadi Pak, kenapa kok kantor ikut-ikut? Ya gak ono, ya mesti melok. Sampean nakal, menggunakan uangnya bukan hak sampean. Terus sampean wedi mempertanggungjawaban, sampean gak kantor ki rugi jare. Ngomong apa? Jadi tetap ada hubungan antara pribadi dengan institusi itu selalu berhubungan kan begitu. Maka manage dengan baik. Karena income saudara itu sudah jelas sak benulan ono. Apalagi kalau kita itu diukur para perintis-perintis pedagang kaki lima itu. Itu tergolong orang yang sangat tangguh. Kadang-kadang jualannya belum laku, tapi dia harus menghidupi anaknya, harus membiayai anaknya. Sementara kita itu bendulan ku oleh. Wis pasti udan gak udan. Tetangga saya itu oleh nyambut gawe budal jualan soro-soro, jual es keliling, es degan itu. Wis kula es gedine luar biasa, tegane dipancai, dijual berangkat udan, tumpes gak payu go mulai. Wis gak usah masak ngombe es ae kabeh dipangan dhewe bendino. Gak laku. Sementara kita tuh wis jelas sak bendulan iku oleh income-nya. Wis jelas. Lu kok sampai diuber-uber utang, berarti kan kita salah memanage keuangan kita. Oh jelas bernulan oleh kok. Saudara Muhammad Fadilil Khairina. Lah kalau sudah begitu kok kemudian diteruskan, berarti kita kan manajerial kita salah gitu. Dan yang terakhir, karena ini kurang 10 menit, dan nggak usah 10 menit, sebelum 10 menit saya harus berakhir karena ada persiapan.
Kita harus memiliki kemampuan sosial. Kita itu ketika menjadi ASN kan menjadi pelayan. Saudari Ulfatun Nikmah. Karena kita menjadi pelayan, maka endi ono pelayan sing judes. Kita itu pelayan, bukan pembantu. Bedakan ya. Nek ono ngomong ASN itu pembantu, itu salah. Kita itu pelayan, Mbak Lucia. Pelayan itu melakukan sebagaimana yang ditugaskan pada dia. Kalau pembantu, itu kesepakatan di antara yang minta dan yang dibantu, itu tidak tertulis secara detail dan rinci. Pelayan restoran itu bukan pembantu restoran. Misalkan kalau kita ketemu pelayan restoran, Mbak, tolong diambilkan 1 piring kosong ya Mbak. Itu diambilkan Saudara Ahmad Turmudi. Karena mengambilkan piring itu bagian dari tupoksinya seorang pelayan. Diambilkan. Mbak, kurang 1 Mbak sendoknya Mbak. Itu dikasih karena namanya pelayan restoran. Mbak, kok kurang pedas Mbak, saya bisa dibantu Mbak untuk disediakan sambal. Boleh, karena pelayan restoran. Tapi kalau pembantu itu disuruh apapun harus mau. Maka kalau penjenengan ke restoran, kemudian ada pelayan restoran dibilang, Mbak, saya tolong Mbak dibantu menyemirkan sepatu saya. Nggak mau. Saya itu pelayan kok, bukan pembantu. Kalau pembantu itu disuruh buka pagar juga harus mau. Ngomong anak juga mau. Cuci piring juga mau. Cuci baju juga mau. Tapi kalau jeraganya terlalu jahat, disuruh mijeti juga harus mau. Kan begitu. Maka saudara itu pelayan. Karena pelayan, berikanlah pelayanan yang menjadi kebutuhan user yang menghadap kepada saudara. Pelayan kok, ya harus melayani. Pelayan kok, harus menyediakan yang diminta. Maka karena kita pelayan, berjiwalayah pelayan, berwajahlah sebagai pelayan. Makanya saya mengatakan, cari masalah sampai jadi pelayan setelah ini. Melayani orang. Gelem gak gelem, suka gak suka harus dilayani. Kemudian, karena kemampuan sosial itu, saudara harus paham tentang psikologi orang. Orang yang tidak menjadi PNS, itu mesti ada rasa sirik dengan orang yang menjadi PNS. Makanya dilakukan adalah selalu mengolok ASN PNS ku opo ngentek-ngentek anggaran negara tok ae. Maka untuk menepis itu Saudara Budi Aditya Wardana, maka lakukan pekerjaan dengan baik. Sehingga saya tidak tergolong person yang engkau justifikasi negatif Lucia. Saya bekerja dengan baik. Maka masyarakat tidak berhak untuk menjustik kita bahwa kita itu hanya menghabis-habiskan anggaran negara. Karena sadar bahwa saya ini pelayan. Karena seorang pelayannya negara, maka kita itu sudah digaji. Maka tidak boleh ketika melayani, Pak, ini belum ada uang administrasinya macam-macam. Administrasi apa? Uang listrik harus dibayar negara. ATK juga disediakan. Komputer juga mungkin ada di kantor. Kok masih nyari administrasi? Itu berarti kita kemampuan sosialnya rendah. Ini kurang 5 menit. Pak Kapus nanti ngisi tepat jam 3, sehingga jangan sampai kurang persiapan. Apalagi saya lihat kok banyak wajah-wajah yang kepingin mau pipis, kan begitu Mbak Lucia. Nah, silakan nanti pipis-pipis dulu, nanti duduk lagi menghadap layar lagi, karena jam 3 Pak Kapus akan memberikan materi. Ya, ditus sampai enteng. Nah, setelah itu nanti kita materi lagi di ruang kaca ini. Kiranya itulah dulu yang perlu saya sampaikan. Padahal materi sangat banyak yang mau saya sampaikan, tapi karena waktu jualah Saudara Lukman Hakim, sehingga saya harus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Barangkali ada ucapan-ungkapan saya yang kurang halus, mengakui saya bukan makhluk halus. Terima kasih semuanya, khususnya panitia. Saya menyatakan terima kasih, karena di tengah kesengsaraan diklat jarak jauh yang putus nyambung ini, panjenengan semua panitia dan BI dengan sabar tetap menyampaikan itu semua. Barangkali ada ucapan-ungkapan saya yang kurang halus, sudah saya sampaikan. Barangkali ada sumur di ladang, izinkanlah saya menumpang mandi. Kalau masih ada umurku panjang, saya merindukan untuk berjumpa kembali.
Burung Garuda, burung merpati, burung hantu, burung beo, itu nama-nama burung, saudara sekalian. Demikian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Salam salve, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi, Om Sadu Sadu Widotong Tian, Ong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Rahayu, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang yang telah memberikan materi dan pembekalan. Mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan kesempatan yang telah diberikan sehingga teman-teman semua para peserta menjadi bagian CPNS di Kementerian Agama. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari doa orang tua dan dukungan berbagai pihak. Sudah sepatutnya rasa syukur ini kita wujudkan melalui kerja yang baik, penuh kedisiplinan, dan berlandaskan integritas. Semoga kita semua mau menjadi aparatur yang amanah dan membawa manfaat bagi umat dan bangsa. Terima kasih kepada Kepala Balai, dan marilah kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, dan kepada para peserta, setelah ini nanti bisa live. Kemudian nanti Bapak Kepala Balai akan membersama lagi dengan Bapak Kapus Dr. Sapi. Terima kasih. Kita akhiri bersama. Alhamdulillah. Ya, izin live yuk. Mas Cilman bisa diakhiri.